Sorry ass DJ. Kamu benar, Roh Kudus tersenyum dan mengakuinya dengan murah hati. Saya mendapat bantuan dari mantan yang mulia serangga suci ketika saya memanggil waktu suci, dan kekuatan saya menerobos dengan sangat cepat. Sulit untuk menemukan lawan ketika saya memanggil waktu suci. Roh Kudus tersenyum, sebenarnya, kekuatannya mirip dengan Suhua dan kamu, tapi itu sudah cukup berubah. Pertempuran sudah berakhir. Memang, pria kuat lainnya seperti Suhua memang bisa mengubah situasi pertempuran. Karena Raja Dewa yang kuat telah menjadi penyeimbang kekuatan, Roh Kudus dapat dengan tidak hati-hati mengambil tindakan di antara para Raja Dewa yang disebut suci atau kekuatan sedang, atau bergabung dengan Raja Dewa kuat lainnya untuk menggandakan Raja Dewa, untuk membentuk situasi 2 lawan 1. Singkatnya, tidak peduli seberapa ditembak, menempati keunggulan absolut. Suhua dan yang lainnya juga memikirkan hal ini, dan mau tidak mau mengerutkan kening. Xing Liu dinyatakan suci. Roh Kudus memandang Luo Feng, dan sosoknya turun dengan cepat. Tuan yang tidak takut pada racun mayat masih berhutang satu hal pada aturan tertinggi. Hehe, tidak peduli seberapa banyak kalian menyembunyikannya, manusia. Anda mengungkapkan sedikit. Petunjuk yang keluar sudah cukup untuk membuktikan bahwa Anda adalah Luo Feng. Luo Feng sedikit tercengang, tetapi Suhua, Yuan Wang, Chen Qi dan yang lainnya semuanya tercengang. Pergi ke neraka. Roh Kudus melihat sekilas, dan seberkas cahaya yang sangat menyilaukan melesat ke arah Luo Feng. Sinar cahaya sangat cepat, dan Luo Feng tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia harus menggunakan semua pertahanannya. Luo Feng, Suhua meraung, dan serangan kuat menghantam Raja Dewa Modi, dan dia menggunakan kekuatannya untuk menjauhkan diri, mencoba menghentikan serangan itu. Namun, seberapa cepat kecepatan serangannya, dan jarak antara Roh Kudus dan Luo Feng akan jauh lebih dekat daripada Suhua tidak dapat mengikuti. Gemuruh, serangan teroris membombardir Luo Feng, dan asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya naik. Dalam asap dan debu, tempat Luo Feng awalnya digantikan oleh lubang besar. Suhua marah, dan ketika dia akan mempercepat ke lubang besar, Roh Kudus berhenti di depan Suhua dan menatapnya sambil tersenyum. Kamu benar, sekarang adalah kesempatan yang baik untuk membunuhmu. Suhua memandang Roh Kudus dengan wajah serius, dan di belakang Suhua, Raja Dewa yang kuat terbang mendekat. Yang mulia Roh Kudus, kata Raja Dewa dengan hormat. Yu Jing, Roh Kudus tersenyum pada Raja Dewa di belakangnya. Segera melihat ke medan perang, Seng Yun, kamu dan Yu Jing bekerja sama dengan Suhua, lalu beri aku tanduk naga dari klan binatang buas. Ya, Raja Dewa Awan Suci segera berpisah dari Raja Dewa Tanduk Naga. Raja Dewa Tanduk Naga menatap Dewa Suci, di benua asal, kekuatannya dapat digolongkan dalam 3 besar, dan sekarang dia benar-benar menekuk lututnya untuk bertarung denganku. Jika aku membunuhnya, gengsiku mungkin akan lebih kuat. Membunuh Dewa Suci hanya membuat prestis Raja Dewa Tanduk Naga lebih kuat, dan semua pembangkit tenaga listrik di lapangan bisa mendengarnya. Ini adalah Raja Dewa Tanduk Naga yang sengaja menekan momentum Dewa Suci. Jika kamu membunuhku, aku akan memberimu 3 harta Raja Dewa dengan penyesalan. Roh Kudus tersenyum, bagaimana? Raja Dewa Tanduk Naga sedikit tercengang, dan kemudian tersenyum, terima kasih banyak. Namun, aku ingin kamu jatuh sepenuhnya. Kedua pria kuat itu bertarung bersama dalam sekejap. Dan Suhua benar-benar menghadapi krisis besar di sini. 2 Raja Dewa yang kuat bekerja sama. Suhua benar-benar dirugikan, tetapi tidak mudah bagi pihak lain untuk membunuh Suhua. Di lubang yang dalam, beberapa sosok berdiri di dalamnya. Bahkan, ketika Luo Feng dipukul, Kuyu dan Lin Huan yang paling dekat segera melompat turun. Tang Cheng Song juga bergegas ke sana. Chen Qi dan Liang Qian menjauhkan diri dari lawan mereka, dan bergegas pergi. Mayat Luo Feng terkoyak, dan beberapa orang berhasil menyatukannya, dan mengusir beberapa gelombang dari berbagai ras yang ingin menangkap harta karun itu. Semua orang sedikit sedih. Tidak apa-apa, Luo Feng masih hidup, dia baru saja kehilangan tubuh dewa ini. Chen Qi menghibur. Tapi aku tidak bisa menghubungi kakak Luo Feng. Kuyu sedikit cemas. Saya juga tidak bisa menghubungi, dan jaringan Qin Han tidak menjawab. Lin Huan juga tertekan. Mereka semua takut Luo Feng akan jatuh sepenuhnya. Bagaimanapun juga, itu adalah pukulan dari Roh Kudus. Roh Kudus,
Itulah keberadaan yang berdiri di puncak piramida kekuatan pertempuran benua asal, dengan begitu banyak cara. Dengan satu pukulan dari Roh Kudus, itu mungkin menghancurkan jejak kehidupan dari teknik rahasia yang menyelamatkan jiwa. Jangan khawatir, Luo Feng akan baik-baik saja. Liang Qian berkata, Luo Feng baru saja memadatkan tubuh ilahinya untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa memberitahu energi untuk menghubungi kami. Ya, memang harus seperti ini. Tang Chengsong berkata kepada Lin Huan dan Kuyu. Lebih baik aku menyingkirkan tubuh Luo Feng, kata Chen Qi, dan memasukkan tubuh Luo Feng ke ring dunia. Harta Luo Feng semuanya ada di sini bersama Chen Qi, karena dia adalah yang terkuat dan dapat dengan mudah berada dalam bahaya. Kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Teruslah berjuang, Liang Qian berkata, Luo Feng telah memberi kita keuntungan besar, kita tidak bisa membiarkan Luo Feng Bai bekerja keras, kan? Itu benar, semua orang mengangguk. Dalam pertempuran berikutnya, beberapa orang mencoba yang terbaik, dan pertempuran-pertempuran Raja Dewa dikalahkan sedikit lebih cepat. Untungnya, Roh Kudus tidak repot-repot mempertimbangkan dua medan perang ini, jika tidak, dia hanya akan mengirim Raja Dewa yang kuat, dan tidak ada orang kuat yang bisa melawan di dua medan perang ini. Pada saat ini, Luo Feng secara alami tidak jatuh, tetapi situasinya saat ini sangat aneh. Meskipun ruang kacaunya benar-benar hancur dan jiwanya terguncang, vitalitasnya tidak sepenuhnya hilang. Di tubuh dewanya, ada tubuh dewa kedua, dan di tubuh dewa kedua ini, ada jejak jiwa yang terkandung di dalamnya. Dan jejak jiwa ini tidak cukup untuk mendukung pemikiran sadar Luo Feng, dan bahkan semua inkarnasi kekuatan sucinya sekarang dalam keadaan kebingungan. Jika Luo Feng jatuh, mengandalkan sungai mayat hidup untuk menyatukan kembali tubuh ilahinya, jiwanya akan bersatu kembali, tetapi Luo Feng belum sepenuhnya jatuh sekarang, jadi, sungai mayat hidup secara alami tidak dapat dimotivasi. Dalam tubuh Luo Feng, mengandalkan naluri, ruang kacau direstrukturisasi, dan segera struktur lengkap terbentuk, jejak jiwa kembali ke ruang kacau, dan secara bertahap diisi ulang dan diselesaikan secara bertahap. Meskipun jiwa Luo Feng penuh, Luo Feng masih tidak membuka matanya. Jejak kekuatan suci melayang dari kejauhan dan berubah menjadi seorang wanita di depan Luo Feng, itu adalah Chen Qi. Luo Feng, Luo Feng. Chen Qi memanggil dengan lembut, dia sedikit terkejut, dia merasa Luo Feng memiliki fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat saat ini. Jelas, Luo Feng tidak jatuh, tetapi tidak peduli bagaimana Chen Qi berteriak, Luo Feng tidak menanggapi. Tiba-tiba, aura Luo Feng naik dengan mantap, dan ketika dia mencapai puncaknya, Luo Feng membuka matanya, dan tatapan tajam itu membuat Chen Qi mundur beberapa langkah. Saya telah melangkah ke ambang berada di lapangan. Luo Feng terkejut. Baru saja, setelah melalui proses kebangkitan dari kematian, pemahamannya tentang cara hidup dan mati telah membuat terobosan besar, dari 10% terobosan menjadi 12%, dan realisasi jalan lahir dan mati 12% yaitu di lapangan. Ini bukan kehancuran dan kebangkitan yang dibawa oleh partisipasi sukarela, tetapi kebangkitan nyata dari kematian, jadi saya telah memperoleh pemahaman yang berbeda dan memasuki ambang lapangan. Banyak kemajuan, suara Chen Qi terdengar, dan Luo Feng menyadari bahwa Chen Qi hadir. Mengalami kebangkitan dari kematian memberi saya terobosan besar dalam pemahaman saya tentang Dao, kata Luo Feng. Kebangkitan dari kematian, Chen Qi mengangguk, berpikir. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Luo Feng, kamu tidak perlu keluar lagi, perjalanan kita ke tanah leluhur kekacauan sudah berakhir. Sudah berakhir, Luo Feng terkejut, mungkinkah kita telah kembali ke benua asal? Itu tidak benar, Chen Qi berkata, hanya saja Roh Kudus telah memperoleh kesempatan terakhir, jantung tanah leluhur. Aku mengerti, Luo Feng mengerutkan kening, di mana Yang Mulia Raja Dewa Suhua. Mereka masih bertarung, Chen Qi tersenyum tak berdaya, hanya saja sulit bagi kita untuk mempengaruhi pertempuran di level itu, dan kita tidak bisa mengubah gelombang pertempuran sama sekali. Begitulah, Luo Feng sedikit merenung, biarkan aku pergi dan melihat. Mungkin, apa yang bisa kulakukan? Ya, Chen Qi mengangguk dengan sungguh-sungguh, penampilanmu mungkin mempengaruhi Roh Kudus. Pikiran Luo Feng bergerak, dan sayap putih perak terbang dari kejauhan, diikuti oleh pisau bayangan darah, baju besi, dan harta lainnya. Harta ini awalnya diambil oleh Chen Qi, dan disimpan di cincin dunia ini, dan semuanya kembali saat ini. Luo Feng meraih harta istana di tangannya, dan harta istana agak rusak.
Jika istana beku rusak, beberapa harta yang saya taruh di dalamnya akan rusak. Luo Feng tidak berdaya, harta ini awalnya dimaksudkan untuk diserahkan kepada tuan kota kekacauan dan yang lainnya. Akan ada lebih sedikit yang turun. Tidak apa-apa, yang tertinggal semuanya adalah harta yang relatif bagus. Luo Feng berpikir dalam hati. Kemudian Luo Feng muncul di medan perang lagi, tetapi Luo Feng mengubah penampilannya dan berubah menjadi orang kuat dari aliansi 10.000 ras. Aliansi 10.000 ras adalah kekuatan paling kompleks di antara kekuatan teratas. Ada banyak kelompok etnis, dan bahkan banyak orang kuat di aliansi 10.000 ras tidak dapat mengetahui berapa banyak kelompok etnis yang ada. Dengan daya ingat yang kuat, informasi dasar seperti ini tidak akan terlupakan secara sekilas. Alasan mengapa mereka tidak dapat menyebutkan semua kelompok etnis adalah karena mereka belum pernah melihat nama beberapa kelompok etnis. Ini benar-benar sengit. Luo Feng melihat ke kejauhan, di mana Su Hua dan yang lainnya bertarung dengan panik. Karena penambahan Raja Dewa yang kuat, para orang suci mengambil kesempatan untuk memenangkan kesempatan terakhir, jantung tanah leluhur. Para orang suci dapat dikatakan memiliki keunggulan, dan para binatang suci pasti sudah dikalahkan sejak lama jika bukan karena dukungan serangan gabungan dari dua medan perang lainnya. Tapi meski begitu, itu tidak bisa mengubah gelombang pertempuran, itu hanya menunda akhir dari kekalahan sedikit. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan gaya ke-8 dari kebijakan Mingyue, kemarahan kehidupan dan kehancuran, untuk menyerang dan melihat apakah itu dapat mempengaruhinya sedikit. Jenis ilmu pedang ke-8 dalam taktik Mingyue, yang disebut kemarahan kehidupan dan kehancuran, adalah ilmu pedang pertama yang Luo Feng telah sepenuhnya melewati ambang urutan ke-30. Kekuatan adalah yang terkuat dari semua ilmu pedang, tetapi tidak terlalu praktis, karena saat bertarung melawan yang kuat, siapa yang akan memberimu waktu untuk menagihmu. Tapi sekarang berbeda, tidak ada yang akan menyerang Luo Feng, karena Raja Dewa yang kuat itu bertarung dengan lawan mereka dengan seluruh kekuatan mereka, dan kemungkinan untuk menyadari diri mereka sendiri sangat rendah. Luo Feng menutup matanya dengan lembut, auranya terus meningkat, dan segera naik ke tingkat yang luar biasa. Ketika auranya mencapai puncaknya, Luo Feng memegang Blood Shadow Saber di tangannya, dan Divine Power yang tak ada habisnya perlahan bergabung ke dalam Blood Shadow. Saber bersama dengan momentum yang kuat, unggul. Pisau bayangan darah mulai memancarkan cahaya yang kuat, dan cahaya menjadi lebih dan lebih intens, sementara momentum Luo Feng anjlok dengan liar. Seluruh proses memakan waktu sekitar 10 napas. Ketika pisau bayangan darah memancarkan cahaya yang paling kuat, Luo Feng tersenyum sedikit, dan saluran coklat terbentuk dalam sekejap, satu ujung berada di tempat Luo Feng, dan ujung lainnya meluas ke arah Roh Kudus. Segera, tubuh berubah seketika dan berubah ke penampilan aslinya. Dewa Suci, Luo Feng berteriak keras, raungan ini, Luo Feng meraung dengan kekuatan ilahi, suaranya besar, dan Roh Kudus secara alami mendengarnya. Awalnya, Roh Kudus tidak terganggu oleh serangan gabungan dari dua medan perang, tetapi kali ini, Roh Kudus merasa sedikit tidak nyaman, dan dia sedikit terkejut, jadi dia melihat ke atas. Roh Kudus, Luo Feng, tiba-tiba tercengang, betapa yakinnya dia adalah eksistensi terkuat di seluruh benua asal. Meskipun di tanah leluhur kekacauan, kekuatannya telah melemah ke kekuatan tempur waktu suci, tetapi dia masih tidak meragukan dirinya sendiri. Dalam serangan itu, meskipun dia tidak bermain dengan kemampuan terbaiknya, karena tidak membunuh Luo Feng. Dia tidak berpikir begitu. Faktanya, dalam keadaan normal, kekuatan Luo Feng tidak akan bisa menahan pukulan ini sama sekali, bahkan Luo Feng juga tidak bisa menahannya. Namun, Luo Feng memiliki tubuh dewa kedua. Tidak peduli seberapa pintar Roh Kudus, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Luo Feng memiliki tubuh dewa kedua. Ini adalah klan binatang suci, dan bahkan dikatakan bahwa hanya klan naga dapat memiliki sarana tingkat suci. Dan dia terlalu percaya diri. Jika dia menyerang lagi, atau bahkan seorang bijak atau dewa abadi, menyerang Luo Feng dengan kekuatan atau jiwa ilahi, maka jiwa Luo Feng akan benar-benar musnah dan binasa. Keheranan Roh Kudus hanya berlangsung sesaat. Tapi keterkejutannya yang instan mencegahnya menghindari teknik pedang yang sangat menakutkan itu. Engah, seperti suara lusinan kertas yang disobek, luka sepanjang 2 jari muncul pada Roh Kudus. Yang mengejutkan adalah lukanya tidak menyemburkan darah, tetapi banyak hal seperti potongan kertas jatuh. Dekrit Roh Kudus, God King Yujing berteriak,
dan segera menutup mulutnya. Kamu sebenarnya bukan Roh Kudus. Su Hua memandang Roh Kudus dengan dingin. Saya tidak mengharapkannya. Roh Kudus menggelengkan kepalanya. Saya selalu berpikir bahwa keputusan itu tidak dapat dirusak, dan hanya akan hilang karena tanggal kedaluarsa. Saya tidak berharap itu akan rusak hari ini. Segera, Roh Kudus memandang Luo Feng, teknik pedangmu mengandung kekuatan binatang dunia. Saya belum memverifikasi apakah keputusan itu dapat menahan kekuatan binatang buas dunia. Sungguh menakjubkan, layak menjadi seorang jenius yang memperhatikan aturan tertinggi. Mengalihkan perhatianku, pedang hukum diam-diam menyerangku. Sudah terlambat untuk menganalisisnya sekarang. Luo Feng berkata dengan dingin. Saat sobekan kertas di luka itu terus berjatuhan, luka itu terus meluas, dan nafas Roh Kudus telah jatuh. Mati. Raja Dewa Tanduk Naga mengambil kesempatan untuk menyerang Roh Kudus. Cakar tajamnya terus merobek luka Roh Kudus, dan Roh Kudus yang melemah tidak bisa lagi membentuk perlawanan yang efektif. Dekrit, Roh Kudus melirik Luo Feng dan tersenyum, rusak. Memanggil, 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 memanggil. Dewa Suci langsung berubah menjadi pecahan di langit, dan setiap pecahan tampaknya berubah menjadi belati yang sangat tajam, dengan mudah memotong ruang dimanapun ia lewat. Bersama-sama untuk melawan, Luan Yu memanggil orang suci itu dan berteriak, dan beberapa pecahan jatuh di beberapa tubuh orang suci itu, dengan mudah menembus baju perang di tubuh orang suci itu, dan beberapa langsung menembus ruang yang kacau. Segera, semua orang suci melepaskan divine power mereka bersama-sama, mendukung perisai pelindung yang besar, dan menjadi sangat sulit bagi pecahan-pecahan itu untuk menembus baju perang perisai pelindung. Ketika Roh Kudus berubah menjadi potongan-potongan langit, wajah orang-orang kuat di pihak Sein Rache berubah secara dramatis, dan mereka tampaknya telah kalah. Meskipun banyak Raja Dewa yang kuat di sisi Dewa Orc akan mengkonsumsi lebih dari mereka, mereka masih memiliki keunggulan. Namun, dua orang kuat lainnya di medan perang akan terus menyerang bersama, dan Roh Kudus tidak ada lagi. Keunggulan yang mereka miliki sekarang akan selalu dimusnahkan, dan skala kemenangan telah bergeser ke sisi lain. Raja Dewa Awan Suci, Raja Dewa Yujing berkata melalui transmisi suara, saya akan menahan Raja Dewa Tanduk Naga dan Su Hua sebentar lagi, tetapi Anda dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri, pastikan untuk membawa kembali jantung tanah leluhur. Oke, Raja Dewa Awan Suci juga menjawab melalui transmisi suara. Ketika fragmen tidak lagi mengamuk, Raja Dewa Yujing meraung, dan serangan surgawi yang kuat menghantam Raja Dewa Tanduk Naga, sementara kapak perang di tangannya menebas Su Hua dengan keras. Raja Dewa Awan Suci ingin melarikan diri. Luo Feng melihat Raja Awan Suci yang ingin melarikan diri dari kejauhan, tetapi melihat bahwa semua Raja Dewa tidak bisa melarikan diri untuk saat ini, Luo Feng tidak ragu dan bergegas ke depan. Kelompok suci tiba-tiba berseru. Kakak Luo Feng, Lin Huan dan Kuyu berteriak cemas. Kecepatan Luo Feng sangat cepat, dan dengan bantuan sayap asal tak berujung, kecepatannya beberapa poin lebih cepat dari Raja Dewa Awan Suci. Melihat Luo Feng, seorang bijak, tidak hanya mengubah gelombang pertempuran, tetapi juga bergegas ke arahnya saat ini, Raja Dewa Awan Suci sangat marah, tetapi dia tidak berani berhenti untuk berurusan dengan Luo Feng, dan segera berbalik kepalanya dan pergi. Karena Raja Dewa yang kuat ini semuanya menggunakan pemikiran alam semesta, dan semua orang saling mengganggu, Raja Dewa Awan Suci hanya dapat mendukung sebagian kecil alam semesta, dan menggunakan teleportasi, jarak pendek alam semesta untuk melarikan diri, percepatan. Cukup untuk melarikan diri dari area ini. Holy Cloud God King memandang Luo Feng yang mendekat, dahinya sedikit berkeringat. Selama dia melarikan diri dari area yang diganggu oleh banyak God King ini, dia bisa dengan cepat melepaskan diri, alam semesta dengan satu pikiran. Kairopik. Melawan 7 bintang, pikiran Luo Feng bergerak, dan gulungan gambar seukuran telapak tangan terbang keluar, langsung menjadi besar, menutupi ruang yang luas, dan bahkan Raja Dewa Awan Suci terselubung di dalamnya. Lingkaran Kisin, Luo Feng membuang harta berbentuk cincin, yang merupakan harta berbentuk cincin yang pernah disaingi Luo Feng dengan Luan Yu Seng Seng. Harta berbentuk cincin, lingkaran Kisin, menghilang saat dilempar, dan ketika muncul kembali, itu sudah ada di tangan Raja Dewa Awan Suci. Kembali, tetapi kecepatannya telah sangat berkurang.
Tepat ketika Raja Dewa Awan Suci ingin menyingkirkan lingkaran jantung Qi, dia menemukan bahwa lingkaran jantung Naki telah menghilang. Tepat ketika dia ingin mempercepat lagi, lingkaran jantung Naki diletakkan di pergelangan kakinya lagi, dan kemudian terjadi kekerasan lagi, tarik. Setelah beberapa kali, jarak antara Raja Dewa Awan Suci dan Luo Feng menjadi semakin kecil. Kamu mencari kematian. Raja Dewa Awan Suci sangat marah, dan serangan mengerikan itu langsung menghantam Luo Feng. Bangun, pikir Luo Feng, dan kotoran yang tak terhitung jumlahnya menghilang dari tanah dan berkumpul di antara Raja Dewa Awan Suci dan dirinya sendiri, membentuk dinding tanah yang tebal. Serangan Holy Cloud God King membombardir dinding bumi dan menembus dinding bumi dalam waktu yang sangat singkat, tetapi Luo Feng menggunakan waktu yang sangat singkat ini untuk menghindar. Dan sebelum asap yang dihasilkan ketika dinding bumi runtuh, sosok berbaju merah keemasan bergegas, menunjuk langsung ke Raja Dewa Awan Suci. Sosok ini adalah Su Hua. Melihat Su Hua tiba, Luo Feng akhirnya menghela nafas. Itu hanya beberapa detik dari saat Raja Dewa Yujing menyerang Raja Dewa Longjiao hingga saat Su Hua menyusul awan suci Raja Dewa, meskipun waktunya singkat. Jika Luo Feng tidak mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, Dewa Raja Saint Cloud akan membawa jantung tanah leluhur sekarang. Luo Feng tersenyum sedikit, menyingkirkan peta Qixing dan lingkaran Qixin, dan dengan cepat melarikan diri. Dan semua ini terlihat di mata banyak orang suci, dan mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Harta karun berbentuk cincin itu benar-benar bagus. Itu bisa datang dan pergi dengan bebas, meletakkannya di Raja Dewa Awan Suci dalam sekejap, dan pergi dalam sekejap. Gulungan gambar itu agak seperti harta dunia, tapi sepertinya tidak terlalu berguna. Namun, Luan Yu berkata bahwa dia sedikit tidak senang karena dia percaya bahwa harta, lingkaran Qixin, seharusnya miliknya. Tapi dia tidak ingin merebutnya lagi, karena meskipun dia ingin merebutnya, dia merasa tidak bisa merebutnya. Luo Feng telah menunjukkan kekuatan yang cukup, bahkan jika dia bisa mengalahkan Luo Feng, tidak mungkin untuk merebut harta dari tangan Luo Feng. Luo Feng tersenyum sedikit. Faktanya, peran lingkaran hati Naki tidak terlalu besar. Yang disebut kebebasan datang dan pergi, muncul dalam sekejap, dan pergi dalam sekejap, adalah pujian dari Yi Qixing Tu. Peta Qixing bukanlah harta karun di lapangan, peran terbesarnya adalah untuk mentransfer. Ruang yang diselimuti oleh peta bintang 7 seperti permainan catur Luo Feng, benda-benda di ruang angkasa itu seperti bidak catur, yang dapat digerakkan oleh Luo Feng sesuka hati. Tentu saja, Luo Feng hanya dapat dengan mudah mentransfer beberapa benda mati sekarang, tetapi tidak dapat mentransfer benda hidup dan beberapa benda khusus. Misalnya, dinding bumi yang Luo Feng pertahankan melawan Raja Dewa Awan Suci dipindahkan oleh Luo Feng menggunakan peta Qixing, dan bagian dalamnya penuh dengan aliran udara yang kacau, jadi mungkin untuk menahan serangan Raja Dewa Awan Suci sedikit. Luo Feng tidak tahu apa batas atas dari bagan Qixing, tapi dia hanya tahu bahwa dia bisa mentransfer orang yang hidup, dan bahkan sampai batas tertentu, dia bisa langsung mentransfer lawan. Karena Raja Dewa Awan Suci ingin melarikan diri dengan hati tanah leluhur, itu segera menarik perhatian banyak orang kuat. Dua kubu Raja Dewa Awan Suci dan Raja Dewa Lemah terutama menyerang Raja Dewa Awan Suci. Dan kekuatan Su Hua dapat dikatakan sebagai yang terkuat di antara Raja-Raja Dewa ini. Meskipun dia telah dikonsumsi banyak, dia masih dapat memegang Raja Dewa Awan Suci dengan mantap. Pertempuran kehilangan ketegangannya. 1 jam adalah 2 jam, dan unit waktu dari benua asal adalah 2 jam, dan sebenarnya butuh setengah jam untuk dekrit ilahi muncul dan menghilang. Sangat sulit bagi Raja Dewa untuk jatuh, terutama ketika kekuatannya serupa, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghapus kekuatan suci di tubuh lawan dalam sekejap. Meskipun Su Hua dapat menstabilkan kepala Raja Dewa Awan Suci, hampir tidak mungkin untuk sepenuhnya menghancurkan kekuatan suci di Raja Dewa Awan Suci dalam sekejap. Pembunuhan jiwa dapat langsung membunuh Raja Dewa. Namun, hampir tidak mungkin untuk membunuh lawan dengan kekuatan yang sebanding di tanah leluhur Chaos. Karena kemampuan serangan jiwa Raja Dewa terbatas, tetapi kemampuan bertahannya tidak terbatas, menggunakan serangan jiwa terbatas untuk menyerang pertahanan jiwa lawan yang tidak terbatas seperti mengambil pisau tumpul berkarat untuk memotong perisai utuh. Kesulitannya bisa dibayangkan. Untungnya, aturannya bersifat dua sisi, sambil mempertahankan pertahanan Raja Dewa yang kuat, itu juga membatasi kemampuan mereka untuk memulihkan kekuatan suci. Setelah pertempuran yang panjang,
kekuatan suci beberapa Raja Dewa mulai melemah ke tingkat suci, dan Raja Dewa Awan Suci yang telah difokuskan oleh banyak serangan bersama telah lama menjadi salah satunya. Pada saat ini, Raja Dewa Awan Suci sedang berjuang untuk mendukung dengan kecepatan pemulihan yang kuat dari kekuatan suci. Su Hua, ayo tukar lawan. Raja Dewa Tanduk Naga menggeram. Su Hua sedikit mengernyit, dia tahu bahwa Raja Dewa Tanduk Naga ingin merebut jantung tanah leluhur di Raja Dewa Awan Suci. Bagaimana mendistribusikan jantung tanah leluhur? Su Hua bertanya. Aku bersumpah demi reputasi para dewa dan binatang buas bahwa distribusi jantung tanah leluhur akan adil dan masuk akal. Raja Dewa Tanduk Naga melihat ekspresi ragu-ragu Su Hua dan melanjutkan, jika Raja Dewa Awan Suci jatuh, itu adalah harta yang jatuh. Kami adalah 1/2, dan setelah mengalahkan Ratu Awan Suci, saya akan segera bergandengan tangan dengan Anda untuk membunuh Raja Dewa Yujing. Harta itu adalah Anda 7, saya 3. Sekarang setelah Raja Dewa Awan Suci maupun Raja Dewa Yujing tidak jatuh, Raja Dewa Tanduk Naga telah membahas cara membagi harta mereka, yang membuat mereka berdua marah. Su Hua tahu bahwa dia tidak bisa memonopoli jantung tanah leluhur, jadi dia mengangguk setuju. Saya harap binatang buas akan mematuhi kesepakatan, dan distribusi jantung tanah leluhur harus adil dan masuk akal. Itu wajar. Binatang buas kita tidak akan bercanda tentang reputasi kita sendiri, kata Raja Dewa Tanduk Naga. Banyak Raja Dewa mengangguk, mereka selalu mementingkan reputasi kelompok etnis. Sebagai kelompok etnis yang tak terkalahkan, binatang dewa secara alami akan menghargai reputasi kelompok etnis. Ada satu permintaan lagi, kata Su Hua. Tolong bicara. Raja Dewa Tanduk Naga tersenyum. Kejeniusan klan saya, Luo Feng, memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia membalikkan situasi sendirian. Apakah Raja Dewa Tanduk Naga merasa bahwa dia harus diberi hadiah? Tersenyum. Itu wajar. Raja Dewa Tanduk Naga mengangguk, Luo Feng ini telah mengubah gelombang pertempuran beberapa kali dan harus diberi hadiah. Itu benar, aliansi tali anggurku juga menganggap kontribusi Luo Feng sangat diperlukan. Aliansi binatang saya memiliki sesuatu untuk dikatakan, peran jenius manusia Luo Feng ini sangat besar. Kata-kata Su Hua segera membangkitkan persetujuan dari banyak Raja Dewa yang kuat, dan banyak orang suci yang diproklamirkan dan Raja Dewa yang lemah memandang Luo Feng dengan iri. Pertempuran berikutnya tidak lagi menegangkan, dan Raja Dewa Awan Suci berjuang selama lebih dari setengah jam sebelum dia akhirnya terbunuh. Raja Dewa Tanduk Naga bergabung dengan Su Hua untuk membunuh Raja Dewa Yujing sesuai kesepakatan. Harta itu juga didistribusikan sesuai kesepakatan. Jantung tanah leluhur secara alami disimpan oleh Raja Dewa Tanduk Naga untuk sementara. Kemudian keduanya bekerja sama lagi dengan Raja Dewa yang kuat untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat dengan cara 3 lawan 1. Hanya ada 10 menit terakhir sebelum pembukaan pintu keluar tanah leluhur kekacauan, tetapi banyak Raja Dewa telah dikonsumsi hampir, jadi sekarang mudah untuk memutuskan kemenangan dengan 2 lawan 1, 3 lawan 1, atau bahkan beban 4 lawan 1. Hanya 6 menit telah berlalu, para Dewa Raja Orang Suci, Iblis, dan ras lainnya, kecuali beberapa yang melarikan diri dengan putus asa sebelum membentuk pengepungan, sisanya semua jatuh. Segera, banyak Raja Dewa mendiskusikan distribusi jantung tanah leluhur, distribusi harta karun, Del. Binatang dewa adalah yang terkuat, dan mereka memiliki keputusan akhir dalam banyak keputusan, tetapi mereka harus menjaga emosi kelompok lain, jadi itu agak adil. Faktanya, Raja Dewa yang kuat ini semuanya mewakili kekuatan di belakang. Mereka semua berdiskusi serius dengan para pemimpin senior kelompok etnis di jaringan virtual masing-masing, dan akhirnya mereka angkat bicara. Setelah beberapa saat, semua Raja Dewa bubar, dan Su Hua dan Yuan Wang berjalan menuju perkemahan manusia sambil tersenyum. Ketika situasi berangsur-angsur menjadi jelas, banyak Raja Dewa yang disebut orang suci dan yang lebih lemah mulai berkumpul dengan tenang. Luo Feng, kemarilah. Su Hua tersenyum dan melambai pada Luo Feng. Luo Feng terbang. Temui Yang Mulia Raja Yuan, Yang Mulia Dewa Raja Su Hua. Luo Feng memberi hormat dengan hormat. Luo Feng, kamu tidak perlu terlalu sopan. Raja Yuan berkata, dengan bakatmu, cepat atau lambat, kamu akan menjadi bagian dari generasiku. Su Hua langsung menamparkan dada Luo Feng dengan ringan, kamu melakukannya dengan indah. Haha.
Pertempuran ini sepenuhnya tergantung pada Luo Feng. Jika tidak, kita akan kalah sejak lama. Pangeran Yuan juga tersenyum. Semoga berhasil. Luo Feng sederhana. Ngomong-ngomong, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan Raja Dewa ini memiliki banyak hadiah. Su Hua berpura-pura sombong dan melemparkan cincin dunia ke Luo Feng. Luo Feng dengan senang hati mengambil cincin dunia, dan setelah sedikit menyelidiki dengan kekuatan suci, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Begitu banyak harta karun, seru Luo Feng, jumlah harta di cincin dunia sangat besar. Tidak satu pun dari mereka adalah harta yang baik, dan hanya satu atau dua dari mereka yang hampir tidak terlihat. Yuan Wang menggelengkan kepalanya, Raja Dewa ini tidak memandang rendah mereka, dan berpikir bahwa mereka tidak berguna bagi kelompok etnis. Tidak apa-apa, Su Hua tersenyum, ambil kembali dan tukarkan dengan jasa militer, kamu bisa banyak berubah, biarkan kelompok etnis mencernanya sendiri. Kamu hanya memikirkan bagaimana cara menyingkirkan kelompok etnis itu. Raja Yuan tertawa. Hahaha, Su Hua dan Luo Feng juga tertawa. Yang mulia, bagaimana jantung tanah leluhur akan dibagikan? Luo Feng bertanya. Luo Feng sudah tahu bahwa jantung tanah leluhur adalah inti dari ratusan reinkarnasi di tanah leluhur kekacauan. Setiap kali sejumlah esensi terakumulasi di jantung tanah leluhur kekacauan akan dibuka. Ketika jantung tanah leluhur lahir 2 jam kemudian, pintu keluar tanah leluhur kekacauan akan dibuka, dan itu akan benar-benar tertutup setelah suatu era. Ketika ditutup, jika masih ada orang kuat di tanah leluhur kekacauan, bunuh mereka secara langsung untuk menyelamatkan hidup mereka. Tidak ada sihir yang bisa dibangkitkan. Jantung tanah leluhur ini telah mengumpulkan esensi dari ratusan reinkarnasi di tanah leluhur kekacauan, dan esensi ini adalah kesempatan terakhir. Mendengar pertanyaan Luo Feng, Raja Yuan berkata, kita semua Raja Dewa yang kuat bisa mendapatkan sepotong esensi. Adapun sisanya, itu semua berdasarkan kekuatan. Mungkinkah pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis berkumpul untuk bertarung sekali berdasarkan kekuatan mereka? Luo Feng bertanya-tanya. Itu benar, Su Hua melihat pusaran besar yang secara bertahap terbentuk di langit, pertempuran ini disebut Pertempuran Para Pahlawan. Pertempuran pahlawan, Luo Feng bingung. Pertempuran para pahlawan dibagi menjadi 2, satu adalah pertempuran Raja Dewa, dan yang lainnya disebut Perang Suci. Su Hua tersenyum, ngomong-ngomong, Luo Feng, bisakah kamu menerobos untuk menjadi Raja Dewa? Sekarang? Ya, Luo Feng mengangguk. Saya melihat Anda bergerak. Penggunaan cara hidup dan mati tampaknya tidak lebih rendah dari 5% dari persepsi. Saya kira Anda pasti akan dapat menerobos. Su Hua tertawa. Tidak buruk. Yuan Wang juga tertawa. Luo Feng, jangan terburu-buru untuk menerobos. Su Hua berkata, setidaknya dalam kelompok pahlawan ini, jika kamu menerobos untuk berpartisipasi dalam pertempuran para dewa, kamu mungkin tidak bisa mendapatkannya, esensi tanah leluhur. Luo Feng mengangguk. Segera, Luo Feng memikirkannya dan bertanya, apa keputusan Roh Kudus? Ini adalah harta karun yang membutuhkan banyak bahan berharga untuk disempurnakan, dan nilainya sebanding dengan 10 harta karun tingkat Raja Dewa yang kuat, kata Su Hua. 10 harta karun tingkat Raja Dewa yang kuat, Luo Feng terkejut, bahkan Su Hua mengatakan bahwa itu adalah harta karun tingkat Raja Dewa yang kuat, yang pasti sangat berharga. Saya masih membutuhkan setetes darah untuk teknik rahasia yang menyelamatkan jiwa. Yuan Wang menambahkan, benar-benar tidak banyak orang kuat yang memiliki modal untuk bermain. Su Hua menghela nafas. Taoist Qin-san dan pendekar pedang patah memandang berbagai kelompok etnis dari kejauhan. Kali ini, memasuki tanah leluhur kekacauan juga sangat bermanfaat, kata Qin-san sambil tersenyum. Sayang sekali tidak ada kesempatan bagi kita di tanah leluhur yang kacau. Pendekar pedang patah tidak berdaya, aku harus datang untuk bermain. Ada batasan bagaimana peluang ini dapat membantu kita. Taoist Qin-san berkata tanpa daya, kami pernah mendapatkan cukup esensi tanah leluhur. Dan di suatu tempat di benua asal, Raja Dewa Cegai duduk dengan tenang bersila. Harga yang harus dibayar kali ini terlalu tinggi. Cacing suci di tubuh Dewa Raja Cekui diam-diam berkata, butuh banyak waktu untuk berkultivasi, tapi untungnya aku tidak menunda waktu kelahiranku. Tunggu aku dilahirkan, benua asal itu adalah pertumpahan darah.
Kemudian Raja Dewa Cekui menatap pusaran yang secara bertahap terbentuk di langit, dan mendengus dingin, Dewa Suci yang terbuang ini bahkan tidak bisa mendapatkan hati tanah leluhur. Gemuruh. Tanah leluhur yang kacau bergetar hebat, pusaran yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, seluruh tanah leluhur yang kacau berliku-liku, kilat menyambar, dan tanah leluhur yang kacau yang tidak memiliki fluktuasi spasial sebenarnya memiliki fluktuasi spasial, tetapi fluktuasi spasial terfragmentasi, banyak kuat masih tidak bisa berteleportasi. Di setiap kam, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berbisik dan mendiskusikan sesuatu. Wah, saya melihat bahwa semua pembangkit tenaga listrik di sisi ras binatang terbang dan jatuh ke pusaran satu demi satu. Su Hua melirik orc yang kuat, dan memberi isyarat ke kam manusia untuk mengikutinya. Kemudian Su Hua maju selangkah dan melintasi jarak yang sangat jauh. Semua orang kuat di kam manusia mengikuti. Ayo pulang. Su Hua menunjuk pusaran di langit dan tersenyum. Hidup Raja Dewa Asahi. Hidup Raja Dewa Yuan. Banyak orang kuat di bawah berkata dengan penuh semangat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, semua pembangkit tenaga manusia terbang dan memasuki pusaran. Luo Feng, aku akan selangkah lebih maju. Tang Cheng Song melirik Luo Feng sambil tersenyum, dan terbang ke pusaran. Chen Qi, Li Yangqian, Kuyu dan Lin Huan semuanya mengucapkan selamat tinggal pada Luo Feng dan terbang ke pusaran air. Tanah leluhur kekacauan, kita harus mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini. Luo Feng memandang tanah itu sambil tersenyum, lain kali aku datang ke sini, aku ditakdirkan untuk menjadi yang terkuat. Memanggil, sayap asal tak berujung bergetar, Luo Feng berubah menjadi Streamer, dan kembali ke benua asal dari pusaran. Ketika ruang berubah, Luo Feng hanya merasakan kilatan cahaya terang, dan dia muncul di langit rumah Chu Fan Wang. Melihat ke bawah, rumah Chu Fan Wang masih penuh dengan bunga, dan semua jenis bunga saling melengkapi. Terbang di atas istana sangat dilarang. Suara kasar terdengar dari belakang Luo Feng. Luo Feng tersenyum sedikit, menoleh untuk melihat, dan hanya melihat seorang wanita anggun di belakangnya. Wanyu disebut orang suci. Luo Feng tersenyum. Itu benar, wanita itu adalah Wan Yu yang memanggil Saint Chen Qi, dan dialah yang membuat suara kasar tadi. Chen Qi menunjuk ke halaman di bawah, bunga merah dan biru di halaman itu saling melengkapi, dan sudah ada beberapa sosok yang duduk di halaman itu. Li Yangqian dan Tang Cheng Song ada di antara mereka. Itu, Luo Feng melihat salah satu tokoh yang sangat mulia, tapi Luo Feng tidak mengetahuinya. Itu ayahku. Chen Qi tersenyum sedikit. Luo Feng tertegun sejenak, dan segera terbang ke bawah. Bima Sakti disebut Seng Luo Feng, lihat yang mulia Dewa Raja Chu Fan. Haha, Raja Dewa Chu Fan tersenyum sedikit, Marsekal Luo tidak perlu terlalu sopan. Segera, Raja Ilahi Chu Fan memandang Chen Qi, dan kemudian memandang Luo Feng dan yang lainnya. Saya sedang retret beberapa waktu lalu. Saya benar-benar tidak tahu bahwa semua tamu terhormat datang ke rumah sederhana itu, dan saya ingin untuk menyambut Anda. Saya harap Anda akan bersabar dengan saya. Luo Feng dan yang lainnya bahkan mengatakan bahwa mereka tidak berani. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Dewa Raja Chu Fan yang termasyhur akan sangat menghormati mereka. Kalian semua adalah pilar masa depan umat manusia saya. Ketika saya melihat Anda hari ini, Anda benar-benar memiliki temperamen yang luar biasa. Dewa Raja Chu Fan melanjutkan. Yang mulia telah memenangkan hadiahnya, kata Luo Feng berturut-turut. Dewa Raja Chu Fan, jangan memuji mereka. Jika Anda terus memuji mereka, mereka semua berpikir mereka tak terkalahkan di dunia. Suara Qin Zheng terdengar. Yang mulia Raja Manusia, Luo Feng dan yang lainnya memberi hormat pada kekosongan, hanya Raja Dewa Chu Fan yang tidak melakukan apa-apa. Qin Zheng, bicaralah jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan lepaskan kentutmu. Raja Dewa Chu Fan berkata sambil tersenyum tipis. Qin Zheng berpura-pura batuk 2 kali, aku di sini untuk menemukan pilar masa depan yang luar biasa ini. Tidak, ini semua tamu saya. Saya belum memperlakukan mereka dengan baik. Jika Anda ingin membawa mereka pergi dengan satu kata, itu sama sekali tidak mungkin, kata Raja Dewa Chu Fan dengan tegas. Haha, jangan khawatir tentang itu. Qin Zheng tersenyum, ketika kamu selesai menghibur, Luo Feng, datanglah ke Istana Epang untuk menemukanku. Adapun Chen Qi, kamu tidak perlu menggunakannya.
Ya, Luo Feng dan yang lainnya menjawab. Raja Dewa Chufan menolak untuk setuju. Mengapa putriku tidak pergi? Nak, kamu bisa pergi ke sana. Jika Qin Zheng ini berani membiarkanmu kehilangan sehelai rambut, aku akan mengangkat istana Epangnya. Tidak masalah jika kamu kehilangan rambutmu, kamu tidak perlu kehilangan tangan atau kakimu. Qin Zheng tertawa. Dia awalnya ingin memanggil Chen Qi, karena dia dan Dewa Raja Chufan telah berteman buruk selama ini, bertahun-tahun, jadi dia secara alami mengenal Dewa Raja Chufan. Karena amarahnya, dia mengubah metodenya dan memanggil Chen Qi. Aku berkata Lao Qin, Dewa Raja Chufan terkekeh, kamu lupa bahwa kamu dikejar oleh anjing berambut hijau karena mencuri kentang ungu dan merah, yang menyelamatkanmu pada saat kritis dan telur elang bermahkota yang kamu semburkan. Sebelum Dewa Raja Chufan selesai berbicara, Qin Zheng muncul dari udara tipis, menutupi mulut Dewa Raja Chufan, dan memandang Luo Feng dan yang lainnya dengan sedikit malu. Luo Feng merasa sedikit geli. Bagaimana mungkin pria ini, yang mulia, menjadi seperti anak kecil yang mencuri ubi jalar dan diusir oleh seekor anjing. Lepaskan, Raja Dewa Chufan melirik Qin Zheng, suaranya sedikit lebih pelan karena mulutnya tertutup. Berhenti bicara omong kosong, kata Qin Zheng memohon belas kasihan. Raja Dewa Chufan mengangguk. Qin Zheng memandang Dewa Raja Chufan dan kemudian Luo Feng dan yang lainnya, dan melepaskannya. Siapa yang tahu bahwa Qin Zheng baru saja melepaskan, dan Raja Chufan segera berkata, Budi Guanying itu mengejar Qin Zheng dan berlari jauh. Qin Zheng terkejut dan ingin menutup mulut Raja Dewa Chufan. Raja Dewa Chufan berjuang lagi, dan mengguncang hal yang memalukan tentang Qin Zheng sebelum Qin Zheng menutup mulutnya dengan erat. Luo Feng dan yang lainnya menahan keinginan untuk tertawa, dan ekspresi wajah Chen Qi semakin terdistorsi. Qin Zheng bahkan lebih malu sekarang. Itulah yang dia lakukan ketika dia masih kecil. Pada saat itu, dia hanya abadi, dan umat manusia hanya memiliki 2 kerajaan dewa. Wijen tua dan milet busuk juga dicurahkan. Qin Zheng terdiam. Kalau begitu kamu juga bisa mengatakan sesuatu yang memalukan tentangku. Dewa Raja Chufan mengirim transmisi suara ke Qin Zheng, tetapi dia tidak punya cara untuk mengirimkannya ke Luo Feng karena Qin Zheng memblokirnya. Tidak peduli apa, saya bingung. Saya seorang raja yang bermartabat, dan rasa malu harus lebih besar dari Anda. Qin Zheng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Raja Dewa Chufan tertawa, jika bukan karena Qin Zheng menutupi mulutnya, dia akan tertawa terbahak-bahak. Setelah periode pertempuran, Raja Dewa Chufan mengirim Qin Zheng pergi dan menyelenggarakan perjamuan untuk menghibur Luo Feng dan yang lainnya. Satu persatu, pelayan cantik membawa piring, yang berisi banyak makanan lezat yang berharga. Ini adalah jantung macan tutul dari macan tutul salju iblis, Tang Cheng Song terkejut. Ini adalah anggur petir magma. Li Yangqian memandang gelas anggur dengan heran. Anggur di gelas anggur, api dan kilat hidup berdampingan, saya ingin mencicipinya untuk waktu yang lama, tetapi setiap kali saya dibujuk oleh harganya. Luo Feng dan yang lainnya melihat makanan lezat di meja ini dengan kaget. Meja ini saja sepadan dengan kenyataan bahwa aku pergi ke medan perang kerajaan Qing untuk bertarung dengan para dewa dan binatang buas untuk beberapa reinkarnasi. Li Yangqian tersenyum ringan, aku tidak tahan. Hahaha, Dewa Raja Chufan berkata sambil tersenyum, ini bukan apa-apa. Kalau begitu mari kita buka matamu. Dewa Raja Chufan tersenyum dan kemudian bertepuk tangan. Tiba-tiba, seorang pelayan cantik dengan telinga kucing dengan hati-hati membawa labu. Isi untuk para tamu, tapi jangan tumpahkan. Raja Chufan menginstruksikan. Apa yang begitu berharga, bahkan Raja Dewa Chufan sangat menghargainya. Luo Feng bergumam dalam hatinya. Pelayan itu dengan hati-hati memegang labu, mengeluarkan 5 gelas anggur, perlahan-lahan menuangkan 5 gelas anggur, dan menyerahkannya kepada Raja Dewa Chufan, Chen Qi, Luo Feng, Li Yangqian, dan Tang Cheng Song. Aromanya kuat, dan aromanya meluap dari 5 cangkir dan melayang jauh. Luo Feng dan Tang Cheng Song saling memandang dan menggelengkan kepala, jelas tidak tahu apa itu. Anehnya, bahkan Chen Qi memandang anggur di gelas dengan curiga. Mungkinkah ini aroma minyak ikan paus di Laut Barat? Li Yangqian bertanya-tanya, ini dikenal sebagai anggur pertama di asal benua. Ketahui barangnya, Raja Dewa Chufan memuji, hanya saja ini bukan dupa minyak ikan paus Laut Barat biasa, dapatkah Anda melihat sesuatu yang istimewa? Li Yangqian menciumnya dan berkata,
memang ada yang salah, tapi aku belum pernah meminumnya, jadi aku tidak tahu. Ini adalah wewangian minyak paus laut barat dari sebelum miliaran reinkarnasi. Hanya cangkir dangkal Anda sama berharganya dengan 5 harta tingkat Raja Dewa. Suara Qin Zheng terdengar lagi. 5 harta karun tingkat Raja Ilahi, Luo Feng dan yang lainnya berseru. Qin Zheng mengeluh kepada Dewa Raja Chu Fan dan berkata, aku memintanya berkali-kali dan kamu tidak memberikannya. Luo Feng mengeluarkannya segera setelah dia datang. Qin Zheng, jangan ambil 1 inci pun. Aku mengundangmu untuk minum 3 kali. Hanya ini yang dibutuhkan. Jika kamu minum sedikit lebih sedikit, aku tidak tahan meminumnya sendiri, kata Raja Dewa Chu Fan dengan marah. Sangat berharga. Luo Feng dan yang lainnya semua melihat anggur dangkal dengan kaget, dan Chen Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ayahnya, karena bahkan dia belum pernah mendengar ayahnya menyembunyikan anggur yang begitu baik. Kamu hanya mengundangku karena kamu memintaku. Aku tidak melakukan sesuatu yang indah untukmu seperti yang kamu minta. Qin Zheng tersenyum, itu dianggap sebagai hadiah, bukan hadiah. Kalau begitu tunggu saja sampai aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu lain kali. Dewa Raja Chu Fan tersenyum, dia hanya ingin menahan nafsu makan Qin Zheng, dan akan jauh lebih mudah untuk meminta Qin Zheng melakukan sesuatu suatu hari nanti. Qin Zheng terdiam. Babak ke-9 dari pertempuran para pahlawan telah dimulai. Klan Paus Laut Barat tidak mudah untuk dipusingkan. Saat itu, secara kebetulan, saya bertemu Paus Laut Barat. Orang itu lebih kuat dari saya, tetapi dia tampaknya memiliki beberapa luka di jiwanya, jadi saya bisa mengalahkannya, dia. Chu Fan God King berbicara dengan fasih, dan tidak mudah untuk menyeduh wewangian minyak Paus Laut Barat. Itu harus melalui proses yang sangat rumit dan menginvestasikan banyak bahan alami dan harta untuk membuat anggur. Minyak Paus Laut Barat umumnya adalah anggur yang kuat. Ia memiliki roh jahat yang sangat kuat dan dapat menahan roh jahat. Sangat cocok untuk mencicipi anggur ini. Dewa Raja Chu Fan dengan lembut mengangkat gelas anggur dan menyesapnya sedikit, mengungkapkannya, tatapan mabuk. Setelah waktu yang lama, ia melanjutkan, sekarang wewangian minyak Paus Laut Barat terlalu sulit diperoleh. Karena klan Paus Laut Barat memiliki Raja Dewa yang menyesal, dan banyak Paus Laut Barat telah berkumpul, dan kesulitan berburu sebanding ke langit, jadi dupa minyak Paus Laut Barat ini semakin sedikit di pasaran, dan sulit dibeli dengan uang. Dan seperti koleksi ratusan juta reinkarnasi saya, dupa minyak Paus Laut Barat sangat langka, dan mungkin hanya yang ini, kata Raja Dewa Chu Fan dengan senyum bangga. Luo Feng dan yang lainnya benar-benar terkejut, mereka semua melihat ke gelas anggur yang dangkal dan tidak berani mengatakan apa-apa. 5 harta karun tingkat Raja Dewa dalam seteguk ini. Li Yangqian mengamati anggur di gelas, anggurnya berwarna kuning, dan dia tidak bisa melihat nilainya sama sekali. Pada awalnya, Tang Chengsong berani mengambil gelas anggur dan menontonnya dengan cermat, tetapi sekarang dia bahkan tidak berani menyentuhnya, karena takut tidak sengaja menumpahkan sedikit anggur. Tepat ketika mereka ragu-ragu, Luo Feng mengambil gelas anggur dan meminumnya. Pada adegan ini, bahkan Raja Dewa Chu Fan terkejut. Luo Feng jelas mabuk oleh anggur yang baik, dan dia tampaknya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang misteri alam semesta. Butuh waktu lama bagi Luo Feng untuk kembali ke akal sehatnya, tetapi dia masih memiliki banyak rasa. Dia melihat semua orang menatapnya dengan kaget, dan tidak bisa menahan tawa, bukankah itu Paus Laut Barat? Minyak wangi yang telah bereinkarnasi ratusan juta kali. Saya akan mendapatkan beberapa pot di masa depan, selamat minum semuanya. Hahaha, Raja Dewa Chu Fan tertawa, katanya bagus, karakter ini sebenarnya lebih buruk dariku. Hahaha, aku menunggu anggurmu yang enak. Tang Chengsong juga tersenyum, dan juga mengambil gelas anggur dan meminumnya. Setelah itu, Chen Qi dan Li Yangqian juga meminum dupa minyak Paus Laut Barat, dan mereka berdua menjadi mabuk. Dalam adegan ini, Qin Zheng tidak tahu betapa irinya dia. Ketika perjamuan selesai, Luo Feng dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Ratu Chu Fan dan pergi ke Istana Epang untuk menemui Qin Zheng. Lesat, Luo Feng dan yang lainnya tidak menyangka Qin Zheng akan menanyakan pertanyaan ini segera setelah mereka bertemu. Tidak apa-apa, Luo Feng tersenyum. Itu biasa saja, Chen Qi juga berkata sambil tersenyum. Li Yangqian dan Tang Chengsong tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar jawaban Luo Feng dan Chen Qi. Haha, Qin Zheng berkata sambil tersenyum, anggur langka ini,
kamu tidak bisa meminumnya terlalu sering, dan kamu akan memiliki rasa khusus setelah kamu menunggunya. Luo Feng mengangguk setuju. Saya datang kepada Anda untuk berbicara tentang pertempuran para elit tentang suatu era nanti. Pertempuran ini secara langsung menentukan distribusi jantung tanah leluhur. Qin Zheng berkata, pertempuran ini telah mengumpulkan banyak orang dari benua asal. Di dalam hal kekuatan, God Beast Rache dan 6 ras puncak termasuk Human Rache saya masih memiliki sebagian besar kekuatan teratas, dan persaingannya sangat ketat. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Kelompok-kelompok ini adalah orang-orang yang memilih ras binatang suci dalam pertempuran terakhir di tanah leluhur kekacauan. Pertempuran para pahlawan ini diusulkan oleh klan binatang, dan tentu saja ini paling bermanfaat bagi klan para dewa dan binatang, kata Qin Zheng. Apakah bermanfaat jika kita memanggil orang suci untuk melawan Raja para Dewa? Chen Qi bertanya-tanya. Itu tidak benar. Qin Zheng berkata, Raja para Dewa dan Sheng Sheng tidak akan bertarung, tetapi barisan yang mereka kirim kali ini bukan lagi kelompok dari tanah leluhur kekacauan, tetapi bergabung dengan banyak Sheng Sheng yang kuat. Ini lebih kuat daripada disebut orang suci dalam bahasa Luan, tanya Luo Feng. Yang terkuat dari orang-orang Luan disebut Shen. Qin Zheng menggelengkan kepalanya, meskipun kekuatan orang-orang Luan baik, mereka jauh di belakang. Bahkan ada kelompok yang lebih kuat di atas mereka, dan bahkan orang-orang Luan hanyalah sebuah cabang kecil dari kelompok yang kuat, dan kelompok etnis yang kuat ini disebut orang suci, dan kekuatan mereka jauh di atas Luan Yu. Luo Feng sedikit mengernyit. Dalam pertempuran para pahlawan ini, hanya ada 20 tempat yang disebut orang suci yang bisa mendapatkan esensi dari hati tanah leluhur. Qin Zheng berkata, dan tempat pertama dalam panggilan orang suci akan mendapatkan esensi dan tempat pertama tingkat Raja Dewa. Tempat kedua setara dengan tempat ke-10 dari kelas Raja Dewa, dan kesenjangannya sangat jelas. Kemudian Qin Zheng menunjuk ke kekosongan, dan kali ini, nomor 1 yang diakui oleh berbagai kelompok etnis adalah yang ini. Dalam kehampaan, sebuah potret langsung dibuat dan berubah menjadi naga panjang yang berkelok-kelok. Seperti Raja Dewa Tanduk Naga, Li Yangqian berkomentar. Ini Longzu, salah satu dari 7 kekuatan klan naga, dan satu-satunya kekuatan klan naga dengan nama suci. Meskipun telah bereinkarnasi 500 kali sejak kelahirannya, dia adalah klan naga termuda. Qin Zheng memikirkannya, lalu berkata, pembangkit tenaga naga terkuat adalah pembangkit tenaga listrik pertama di benua asal, Raja Naga. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Mereka juga tahu sesuatu tentang klan naga. Ras manusia kita, hanya kalian berempat yang memiliki kesempatan untuk memenangkan 20 tempat itu, ayolah. Qin Zheng mendorong. Pasti memenuhi harapan yang tinggi dari kelompok etnis. Luo Feng dan yang lainnya berkata serempak. Oke, Qin Zheng mengangguk, lalu menatap Luo Feng, Li Yangqian, dan Tang Chengsong, aku sudah mengirimimu informasi yang relevan. Selanjutnya, apakah kamu ingin menggunakan senjata nasional untuk kembali? Ya, jawab ketiganya. ... Perbatasan antara orang-orang kudus dan iblis. Secara umum, klan dan klan, negara dan negara tidak akan berbatasan langsung satu sama lain, dan akan ada banyak kekuatan yang berafiliasi di dalamnya sebagai penyangga. Salah satunya adalah untuk mengurangi gesekan yang tidak perlu, dan yang lainnya adalah jika ada pihak yang ingin melancarkan perang, pihak lain dapat mengetahuinya tepat waktu dan membuat beberapa persiapan. Ini adalah praktik kelompok etnis puncak dan di bawahnya, untuk mengurangi perang dan tidak menonjolkan diri. Kelompok etnis yang tak terkalahkan berbeda. Pertempuran utama benua asal adalah pertempuran antara 3 kelompok etnis yang tak terkalahkan. Mereka semua seperti macan tutul yang mengintai, menunggu satu sisi menjadi lemah dan 2 lainnya terburu-buru menggigit. Karena itu, wilayah mereka terhubung bersama, dan mereka tidak takut akan gesekan atau perang. Pada saat ini, di perbatasan antara ras Shen dan ras Iblis, sosok yang sangat agung muncul di sisi ras Iblis, dan sisi ras Shen Rache juga memiliki sosok yang sangat tinggi. Ya Tuhan, kamu telah menderita kerugian besar kali ini, kata sosok ras Iblis. Tidak apa-apa, setidaknya serangga suci sudah kembali. Roh Kudus tersenyum, Raja Hantu, hal itu telah disetujui. Itu kehormatan klanku. Raja Hantu tersenyum, sayang sekali hati tanah leluhur tidak diperoleh kali ini. Jantung tanah leluhur tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan abadi. Roh Kudus tersenyum. Raja Hantu tersenyum dan mengangguk.
Perbatasan Kerajaan Shu, di medan perang 176. Di pangkalan militer besar, 3 sosok kuat datang ke lantai atas. Marsekal Luo, seorang petugas penegak hukum dengan hormat memberi hormat kepada salah satu dari mereka. Benar, ketiga sosok ini adalah Luo Feng, Morosa dan Sue Qiong. Ya, Luo Feng tersenyum pada petugas penegak hukum, lalu mendorong pintu merah sederhana di sampingnya. Di dalam pintu ada ruang besar, di mana batu memori yang tak terhitung jumlahnya diatur dengan rapi. Tentara, pikiran Luo Feng bergerak, sebuah batu hitam melayang, Luo Feng menggenggamnya, dan datang ke meja, kayu, besar dan duduk. Untuk benar-benar membuat meja dari kayu lairan, cek-cek, meja ini saja sudah cukup untuk dibandingkan dengan seluruh milik dewa sejati abadi. Luo Feng memuji. Ini adalah satu-satunya ruang kantor marsal di pangkalan barak. Tidak mengherankan jika ia memiliki spesifikasi ini, kata pengawal Morosa dengan hormat. Luo Feng memandang Morosa dan tidak bisa menahan senyum. Morosa, saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya berada di tanah leluhur yang kacau untuk reinkarnasi. Saya pikir saya bisa menstabilkan Anda, tetapi siapa tahu, kekuatan Anda masih sama, bagus seperti milikku. Tuan, saya adalah raja para binatang. Bahkan jika saya makan, tidur, dan makan, saya dapat mencapai tingkat Raja Dewa di alam surga, kata Morosa dengan senyum naif. Meskipun Sue Qiong masih dewa sejati abadi, hanya saja kekuatannya dapat membunuhnya dan menjadi orang suci, kan? Luo Feng memandang Sue Qiong. Aku belum mencobanya, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh beberapa orang suci. Sue Qiong juga tertawa. Itu tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dibandingkan. Luo Feng menggelengkan kepalanya, bercanda sambil tersenyum, jika aku makan dan tidur, tidur dan makan, aku akan bereinkarnasi dan perut birku akan keluar. Hahaha, mereka bertiga tertawa. Cari sersan Yuan, kode nama Yuan, kata Luo Feng langsung. Menjatuhkan, suara kecil dan panjang terdengar, dan kemudian suara mekanis terdengar langsung. Laporkan ke Marsal Luo, anggota pasukan kera gila ada di Ye Binghai, dan mereka bertarung dengan rekan satu timnya saat ini. Ya, Luo Feng sedikit mengangguk. Ye Binghai awalnya adalah wilayah negara baru suku unsur. Kemudian, suku unsur mundur, dan negara baru dibagi oleh banyak kekuatan kecil. Ye Binghai ini diduduki bersama oleh manusia dan pasukan aliansi Peta Timur, dan kemudian dibuka sebagai medan perang. Perairan yang tak berujung dan bebatuan terjal di dasarnya membentuk banyak gua. Gua-gua ini adalah tempat tinggal sementara alami bagi para prajurit di medan perang. Di salah satu gua, ada harta karun seperti istana seukuran debu di dalam gua. Di dalam istana, 15 orang kuat berdiri, duduk, minum teh, atau minum. Mereka adalah anggota pasukan kera gila. Apakah barang-barangnya sudah diperiksa? Kata kera raksasa. Pemeriksaan sudah selesai. Badai sedikit mengernyit. Apakah kamu menemukan sesuatu yang tidak biasa? Tanya kera raksasa. Kami telah memeriksa 5 kali, dan setiap item telah diperiksa dengan cermat, seharusnya tidak ada masalah, kata Storm. Anak itu adalah cucu Jiu Jueseng yang paling dicintai, bagaimana mungkin dia tidak meninggalkannya? Kera raksasa itu bingung, dan kemudian menyapu wajah setiap anggota tim. Apakah kamu takut bertarung melawan Seng Seng? Bukannya kita belum bertarung dengan Seng Seng, jadi Flounder itu dibunuh oleh kita ketika dia memanggil Seng Seng. Kata Jin Lan. Pelacur itu mengatakan bahwa orang suci itu lemah dan tidak dapat menemukan bantuan, jadi sulit bagi kami untuk membunuh. Kera raksasa itu tampak serius, tapi merpati ini adalah orang suci tingkat menengah. Kita bertemu, lebih beruntung daripada keberuntungan. Petik 2. Aku tidak menemukan backhand Hatoda Eternal itu, seharusnya baik-baik saja. Badai juga berpikir. Di tempat yang berjarak 100 tahun cahaya dari pasukan kera gila, seorang bijak dan dewa sejati abadi melihat ke gua tempat pasukan kera gila bersembunyi. Itu benar-benar membuatmu jatuh sekali, cucuku sayang, jangan khawatir, mereka tidak begitu mudah untuk mengambil harta ini. Nama ini adalah, Jiu Jue Suci, yang dikatakan kera raksasa itu. Dia mengulurkan jari dan mengarahkannya. Sebuah serangan ditembakkan, jatuh. Namun, yang tidak terduga adalah serangan itu benar-benar menghilang di tengah. Siapa itu? Begitu dia selesai berbicara, dia jatuh pingsan dengan Hatotian Yongheng di sebelahnya. Saat berikutnya,
setetes air emas langsung masuk ke tubuhnya. "Tuan, perbudakan itu berhasil." Ratu Zerk Irina yang cantik dengan hormat berkata kepada pria lapis baja perak. "Ya," Luo Feng mengangguk, "biarkan dia memperbudak dewa sejati yang abadi dan menyerahkan semua hartanya." "Ya," kata Irina dengan hormat. Untuk sesaat, Najiu Jue mengatakan bahwa Sage menyerahkan cincin dunia, dan Najiu Jue mengatakan bahwa Sage hanya mengenakan pakaian yang terbuat dari kekuatan suci, dan berdiri dengan hormat di samping. "Tidak ada satupun yang aku suka." Luo Feng melirik Jiu Jue, "Aku ingin mengambil satu atau dua hal untuk guru, tapi aku tidak bisa melakukannya." "Kembalikan padamu." Luo Feng mengembalikan cincin dunia ke Jiu Jue. Jiu Jue berkata bahwa orang bijak mengambil cincin dunia dengan wajah kecewa, dan dia gagal membantu tuannya, yang membuatnya merasa sangat tertekan. "Masuk." Luo Feng memasukkan Irina dan Jiu Jue Seng ke ring dunia, dan kemudian melepaskan Morosa dan Sue Qiong. "Ayo pergi, ayo bertemu teman lama." Morosa dan Sue Qiong juga bertarung melawan kera raksasa. Segera, Luo Feng membawa Morosa dan Sue Qiong ke dalam gua, dan semua orang sangat gembira ketika mereka bertemu. Selama periode ini, Luo Feng juga mengeluarkan beberapa harta dan membagikannya kepada kera raksasa dan lainnya. Keluarga suci, ibu kota kerajaan suci, di aula yang paling megah. Di atas, di singgasana yang semula milik Dewa Suci, Raja Dewa Ceca duduk di atasnya dengan wajah marah. Namun, Roh Kudus, Raja Suci dan Tuan Suci, tiga Raja Dewa dari benua asal Megatron, berdiri dengan hormat di bawah. "Ya Tuhan, kamu benar-benar sia-sia." Dewa Raja Ceku berkata, "Tetapi itu adalah suara serangga suci. Mengapa saudaraku mendukungmu sebagai pemborosan, dan dia tidak bisa memenangkan hati tanah leluhur bahkan seorang diri?" Meskipun beberapa waktu telah berlalu, serangga suci itu masih marah karena dia sangat membutuhkan hati tanah leluhur. Dalam menghadapi kemarahan serangga suci, tiga orang suci dari klan suci benua asal Megatron sebenarnya patuh dan tidak berani membantah sepatah kata pun. Waktu berlalu dengan tenang, dan bagi Seng Sheng, sebuah era seperti tidur siang. "Suguo, rumah Luo Feng. Marsekal, ini paket Anda." Butler Herbert menyerahkan sebuah paket dengan hormat. "Terima kasih." Luo Feng berterima kasih, dan kemudian membuka bungkusan itu, yang berisi sesuatu yang mirip dengan otak optik cerdas. "Ayo, medan perang virtual pertempuran para pahlawan." Luo Feng tersenyum dan melihat ke otak cahaya yang cerdas, dan jejak kekuatan ilahi menyerbu. "Saya melihat bahwa kekuatan pikiran memasuki ruang gelap, dan ada nomor yang tergantung di ruang itu." 3. Luo Feng diam-diam berkata, "Sepertinya hanya ada 3 hari tersisa sebelum pembukaan klub elit." Otak optik cerdas ini terhubung ke jaringan virtual besar yang berbeda dari jaringan Kinhan. Otak optik cerdas ini terbuat dari bahan yang sangat khusus. Ada hubungan alami antara bahan-bahan ini. Hubungan ini tidak dapat dicegah, dan para ilmuwan di benua asal menggunakan koneksi ini untuk membuat perangkat khusus untuk menghubungkan jaringan virtual tertentu. Jenis koneksi ini seperti telepon kabel, dan tidak akan terganggu oleh sinyal jaringan Qin dan Han. Semakin banyak jumlah perangkat kontak yang diproduksi dengan metode ini, semakin tinggi biaya pembuatan satu bagian, karena menemukan komponen inti dengan volume yang sesuai dan memotong komponen inti tersebut berkali-kali membutuhkan keahlian yang sangat tinggi. Seperti ini kontak sekunder begitu banyak yang disebut orang suci, dan jumlahnya benar-benar besar. Saya khawatir biaya ini saja sebanding dengan harta tingkat Raja Dewa biasa. Namun, ini bukan apa-apa bagi para Dewa Orc. 3 hari berlalu dengan cepat. Luo Feng sekali lagi mencabangkan jejak kekuatan pikiran untuk menyerang otak cahaya yang cerdas, dan kali ini, ruang gelap telah menghilang, dan digantikan oleh ruang seperti langit berbintang kosmik. Tubuh suci ini sama seperti yang ada di dunia nyata. Luo Feng merasakan kekuatan tubuh dewa dan tersenyum. Binatang buas, terutama ras naga, memiliki tubuh dewa tertinggi di benua asal. Bagaimana mereka bisa melepaskan ini? Keuntungan. Di sana, Luo Feng melihat planet yang sangat besar dengan puluhan ribu aura kuat. Planetnya sangat besar. Luo Feng terbang, tetapi menemukan banyak sosok padat. Satu kelompok yang tak terkalahkan, 6 kelompok puncak, 8 kekuatan teratas, ditambah beberapa kekuatan yang lebih kuat. Luo Feng memuji, bahkan jika setiap kelompok hanya mengirimkan 1% dari orang-orang kudus, itu sudah cukup untuk mengisi planet ini.
Kali ini, sebagian besar tempat pertama jatuh ke tangan benua naga. Salah satu orang bijak berkata kepada rekan satu tim di sampingnya. Binatang buas jelas sangat percaya diri kali ini. Pernahkah kamu melihat hadiah untuk tempat pertama? Tes-tes, itu cukup murah hati. Itu karena mereka telah menentukan bahwa hadiah itu akan jatuh pada Long Su Shengsheng. Ini bukan kerugian bagi binatang buas. Ini juga dapat menunjukkan kekuatan dan kemurahan hati klan binatang buas mereka, dapat dikatakan untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Akan menarik jika tempat pertama diambil oleh orang lain. Bagaimana itu bisa dirampok? Apakah menurutmu ada orang suci yang bisa mengalahkan Long Su dan menjadi orang suci? Seharusnya tidak ada, Bagaimana dengan pengudusan galaksi manusia? Di tanah leluhur kekacauan, dia telah mengubah gelombang pertempuran beberapa kali sendirian, dan mungkin dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan Long Su dan menjadi suci. Punya kesempatan, saya akan optimis, tingkat kemenangan 0,001%. Tidak mungkin, sangat rendah. Itulah kengerian bahwa kamu belum melihat Long Su menjadi orang suci. Luo Feng tidak bisa menahan tawa sedikit sambil mendengarkan percakapan antara dua orang bijak. Meskipun orang bijak Long Su kuat, itu adalah mimpi untuk dengan mudah mengalahkan saya. Luo Feng terus terbang, mencari kenalan. Tuan, sesosok terbang dan memanggil Luo Feng dengan hormat. Morosa, Luo Feng tertawa. Meskipun Morosa adalah raja binatang buas, dia juga pelayan Luo Feng, jadi dia bisa dianggap sebagai orang suci umat manusia. Tidak ada aturan bahwa Raja Binatang Buas tidak dapat berpartisipasi dalam kelompok perang Inggris ini. Terlebih lagi, Morosa memiliki kekuatan tak terlihat, selama dia tidak secara aktif mengeksposnya, siapa yang bisa mengenalinya. Adapun Sue Qiong, meskipun kekuatannya telah lama disebut orang suci, tetapi bagaimanapun juga, dunia hanyalah dewa sejati yang abadi, dan ini tidak dapat melewati celah dalam aturan. Morosa, tingkat pertama adalah untuk melenyapkan lebih dari setengah populasi. Kekuatan kita pasti di antara yang terbaik. Ini sangat mudah. Luo Feng tersenyum, yang harus kita lakukan adalah masuk 20 besar, dan bahkan menang. Pertama, Tuan, esensi tanah leluhur kekacauan tidak berguna bagiku, bahkan berbahaya, aku tidak menginginkannya. Morosa mengangkat bahu. Tidak apa-apa, kamu bisa memberikannya kepada orang lain jika kamu tidak menginginkannya. Tapi sayang Sue Qiong tidak bisa datang. Jika tidak, kalian berdua bisa memperebutkan dua tempat untuk Ku Yu dan Lin Huan. Feng menggelengkan kepalanya. Sue Qiong tidak cukup. Morosa menggelengkan kepalanya, bahkan jika dia menerobos untuk menjadi orang suci, akan sulit baginya untuk masuk 20 besar tanpa jumlah akumulasi tertentu. Ya, Luo Feng berkata, Chen Qi pasti akan dapat menempati salah satu dari 20 tempat ini, tetapi tidak Li Yangqian dan Tang Cheng Song. Menjatuhkan, suara mekanis terdengar, dan semua orang segera berhenti berbicara. Semuanya, sebuah suara jernih terdengar, saya adalah Raja Dewa Bulan Putih dari ras binatang suci. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk berpartisipasi dalam pertempuran para pahlawan ini. Saya mewakili ras binatang suci. Selamat datang di orang-orang kudus dari semua kelompok etnis, dan sambut kedatangan Anda. Ini hal yang baik untuk dikatakan dengan sopan. Luo Feng berkata kepada Morosa sambil tersenyum. Aturan pertempuran para pahlawan ini diyakini telah dibaca oleh banyak orang suci, tetapi untuk menghindari aturan yang tidak jelas bagi masing-masing orang suci, saya akan membacanya lagi di sini. Suara Dewa Bulan Putih bergema di planet ini. Ada lebih dari 94.000 orang suci yang diproklamirkan yang berpartisipasi dalam pertempuran para pahlawan kali ini, dan langkah pertama kami adalah melenyapkan sebagian besar orang yang diproklamirkan, hanya menyisakan 10.000 orang yang diproklamirkan. Luo Feng mengangguk, dia sudah tahu ini. Planet di bawah kakimu disebut bintang biji imitasi. Bintang biji adalah planet di sabuk bintang terfragmentasi di tepi benua asal. Sulit bahkan bagi Dewa Pertobatan untuk menyebabkan kerusakan pada planet ini. Dewa Bulan Putih Raja He tersenyum dan berkata, planet ini adalah tiruan dari bintang tingkat rendah. Meskipun tidak begitu kuat, tidak mungkin untuk merusaknya jika disebut tingkat suci. Sabuk bintang rusak, Luo Feng ingat Po Wang Qi. Po Wang Qi ada di sabuk bintang patah, dan akan segera lahir. Pada saat itu, akan ada banyak Raja Dewa yang datang.
Luo Feng tahu bahwa pertempuran untuk Raja Menuangkan Qi pasti merupakan peristiwa besar di benua asal, meskipun dia adalah penguasa Po King Qi, siapa yang berani menjamin bahwa Po King Qi pasti akan jatuh ke tangannya sendiri. Kamu masih harus meningkatkan kekuatanmu. Kekuatan tubuh dewa Anda adalah kekuatan dalam kenyataan, tetapi kekuatan para dewa tidak dapat ditambahkan, dan kehendak jiwa juga sepenuhnya disimulasikan. Adapun senjata dan tingkatan lainnya, mereka secara seragam disebut puncak suci, dan pertempuran baju besi tidak boleh digunakan secara seragam. Bai Yuesen Wang berkata, "Oke, permainan akan segera dimulai. 5 hitungan terakhir mundur. 5. Seluruh bintang dasar imitasi mendidih. Ayo, Morosa." Luo Feng menyemangati Morosa. "Tuan, menangkan tempat pertama," kata Morosa sambil tersenyum. Ketika Raja Dewa Bulan Putih menghitung sampai 1, semua orang suci yang disebut Seng Tongtong menghilang, dan hanya Luo Feng yang tersisa. Battlefield nomor 7563, kontestan, galaksi disebut Saint Luo Feng. Konfirmasi identitas, permainan akan segera dimulai, silakan pilih senjata. Suara mekanik bergema, tujuan, hancurkan roh bintang yang patah sebanyak mungkin untuk mendapatkan poin yang cukup, untuk memasukkan 10.000 nama. Bagaimana itu berakhir, kematian atau akhir waktu permainan. Suara mekanis berhenti tiba-tiba. Sebuah layar tiba-tiba muncul di depan Luo Feng, dan ada semua jenis senjata di layar. Pilih gaya pisau bayangan darah. Luo Feng berpikir dalam hati, dan mulai memilih gaya senjatanya. Setiap orang suci bernama sedang menghadapi roh bintang patah yang tak terhitung jumlahnya sendirian. Luo Feng tersenyum, melihat Blood Shadow Saber di tangannya, yang merupakan senjata yang baru saja dipilih Luo Feng. Roh patah bintang, tidak ada kesadaran kebijaksanaan. Luo Feng meneriakkan informasi yang didapatnya, hanya naluri, jika Anda mendekati mereka atau membiarkan mereka memperhatikan, itu akan menyebabkan mereka menyerang. Roh bintang patah ada di rusak. Star Belt, dengan bantuan di lingkungan khusus, ia dapat memainkan serangan tingkat suci. Karena bintang peringkat tiruan ini adalah replika dari bintang peringkat di sabuk bintang fragmen, maka roh bintang yang terpisah-pisah ini juga harus dapat mengerahkan kekuatan tempur peringkat suci. Luo Feng diam-diam berkata, melihat ke kejauhan, sebuah batu seperti batu. Makhluk melayang perlahan. Karena kamu membutuhkan poin yang cukup, kamu tidak perlu menghindar. Pikiran Luo Feng bergerak, dan serangan wasiat tersapu. Aum, roh bintang patah tidak jatuh pingsan. Itu membuka mulutnya dan meraung dengan marah. Sebuah serangan dimuntahkan dari mulutnya dan menyerang Luo Feng. Benar saja, itu tidak terpengaruh oleh serangan tekad. Luo Feng mengangguk. Dia sudah lama tahu bahwa Starbreaker tidak terpengaruh oleh kekuatan tekad dan serangan jiwa. Kali ini, hanya untuk memverifikasi. Memanggil, bilah cahaya menyapu dan membombardir roh bintang yang rusak dengan berat, mengguncang inti kehidupan dari roh bintang yang rusak menjadi berkeping-keping. Dan serangan ini telah menarik perhatian lebih banyak Star Broken Spirits. Melihat Star Broken Spirit yang padat, Luo Feng tersenyum. Jika Liang Qian menggunakan buku 1000 halamannya, dia pasti akan bisa membunuh sebagian besar Star Broken Spirit dalam sekejap. Luo Feng tersenyum sedikit, dia juga memiliki caranya sendiri untuk membunuh sejumlah besar roh bintang yang rusak. Semua orang suci bertarung di medan perang mereka sendiri, dan medan perang mereka terbatas pada bintang peringkat tiruan, dan akan ada penghalang tak terlihat di atas bintang peringkat. Di atas penghalang, ada kapal perang luar angkasa yang besar. Di antara kapal perang, ada perjamuan besar, dengan lusinan tokoh kuat duduk di sekitar 3 meja makan bundar. Dan di dinding bagian dalam yang besar di keempat sisi ruang ini, ada layar besar di setiap sisinya. Ada banyak peringkat di layar. Putraku, Longzhu, adalah seorang bijak berpangkat rendah, namun dia dapat mempertahankan posisi nomor 1. Tampaknya usahanya yang biasa telah membuahkan hasil. Raja Dewa Tanduk Naga tertawa. Luo Nong Seng Seng dari keluarga saya beruntung berada di peringkat ke-7, dan itu bukan pemborosan budidaya etnis. Seorang Raja Dewa seperti kelabang tersenyum, dan kemudian dia melirik Su Hua yang duduk di seberangnya, dan tersenyum sedikit. Manusia peringkat tertinggi disebut Wanyu, dan sekarang peringkat 10. Meskipun tidak sebagus Luo Nong, itu tidak buruk. Banyak Raja Dewa memandang Su Hua, beberapa dengan ejekan, dan beberapa hanya ingin melihat Su Hua membodohi dirinya sendiri,
bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Raja Dewa Kelabang ini mengatakan bahwa umat manusia tidak sesuci ras iblis mereka, dan sekarang mereka semua penasaran bagaimana jawaban Suhua. Raja Dewa, memimpin sekarang tidak berarti bahwa kita akan terus memimpin selamanya. Suhua tersenyum, kami manusia dikenal karena stabilitas mereka ketika mereka disebut orang suci, bukan gaya mereka untuk terlalu tidak sabar, dan sekarang mereka membunuh banyak orang dengan tergesa-gesa. Roh bintang yang patah hanya akan menarik lebih banyak roh bintang yang rusak, dan mudah jatuh. Itu belum tentu benar. Raja Dewa yang seperti Kelabang berkata, jika kamu memiliki kekuatan, apa yang kamu takutkan? Apakah kamu pikir semua orang suci yang berpartisipasi akan jatuh? Haha, Suhua berkata sambil tersenyum, sejauh yang saya tahu, Raja Dewa Tanduk Naga, Anda mengatur tes ini, dan Anda tidak berencana untuk membiarkan orang suci yang diproklamirkan bertahan sampai akhir zaman, kan? Itu wajar, kami menetapkan tingkat kesulitan tes ini. Jika Anda ingin lulus gelar, Anda harus sebanding dengan pemimpin besar klan kami, Raja Naga. Hanya ketika Raja Naga dinyatakan suci, Anda bisa lulus begitu saja. Bahkan Longzhu sangat sulit untuk dilewati. Raja Dewa Tanduk Naga tersenyum, jika ada orang suci yang bisa lewat, setidaknya dalam periode menjadi orang suci, itu bisa dibandingkan dengan Raja Naga, maka nama ini telah dikunci sejak awal, dan tautan berikutnya sedang bergerak. Raja Dewa sedikit mengernyit, dia tidak tahu ini. Dibandingkan dengan ini, yang lebih tidak dia mengerti adalah bahwa ini adalah masalah para dewa dan binatang. Para iblis tidak mengetahuinya, dan bagaimana manusia bisa mengetahuinya tentang itu. Klan iblis mereka adalah pengikut dari klan binatang dewa. Kita manusia seharusnya tidak memiliki orang yang begitu kuat, bahkan galaksi yang belum menunjukkan kekuatannya tidak dapat disebut sebagai orang suci. Suhua tersenyum dan melihat ke galaksi yang berada di peringkat 24.076. Pada saat ini, Luo Feng menarik banyak roh penghancur bintang, tetapi Luo Feng tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. Sebaliknya, dia menggunakan Donghua untuk bola-balik, terus-menerus menghindari serangan roh penghancur bintang. Kadang-kadang, mereka akan membunuh beberapa, dan gerakannya sangat bising, yaitu, untuk menarik lebih banyak roh bintang yang rusak. Sudah hampir sampai. Luo Feng melihat Star Broken Spirit yang lebih padat dan lebih padat, tersenyum sedikit, dan pisau bayangan darah memotong busur yang indah. Wah, sebuah pusaran besar lahir dari udara tipis, menggulung roh-roh bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan bintang-bintang emas di pusaran itu terus mengenai roh-roh bintang yang rusak itu, seperti mixer besar, dan roh-roh bintang yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan sampai mati. Itu hanya berlangsung sesaat, Luo Feng menarik Xing Liu, dan peringkat Luo Feng naik seketika, dan dia masuk 10.000 dalam sekejap mata. Pada saat ini, di medan perang lain, seekor naga berkelok-kelok yang sangat besar, tubuhnya berputar terus-menerus, dengan panik menamparkan roh-roh bintang yang patah mendekatinya satu persatu. Dia adalah Longzhu yang dinyatakan sebagai orang suci. Itu semakin kuat dan kuat. Longzhu memanggil orang suci itu secara diam-diam, dan dia sangat menyadari fakta bahwa roh bintang yang patah, yang awalnya mati dalam satu tembakan, harus diketuk 2 kali untuk mati. Aku harus bertahan sampai akhir zaman, ke tingkat yang sebanding dengan kakek buyutku. Longzhu berkata, orang suci itu diam-diam bersumpah bahwa mulut naga adalah bagian dari api yang tak berujung. Pada saat ini, ada banyak medan perang, dan kekuatan roh bintang yang patah juga meningkat. Di antara kapal perang, seorang Raja Dewa tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, kekuatan roh bintang yang patah ini berubah secara berbeda, jadi apakah karena poin yang diperoleh berbeda? Karena ada terlalu banyak medan perang, Raja-Raja Dewa ini tidak melihat siaran langsung. Namun, para kontestan itu ada dalam kelompok. Melalui diskusi, mereka secara alami dapat mengetahui bahwa kekuatan beberapa roh bintang yang hancur di medan perang telah meningkat, sementara yang lain tidak. Tidak, itu semua hanya 1 poin. Raja Dewa Tanduk Naga menjawab sambil tersenyum. Bagaimana dengan waktunya? Raja Dewa lainnya bertanya, apakah akhir zaman akan berbeda? Sebenarnya, akhir zaman adalah poinnya. Ketika poin mencapai 1 miliar, permainan secara alami akan berakhir. Raja Dewa Tanduk Naga tersenyum, hal yang sama berlaku untuk kekuatan roh bintang yang hancur ini. Untuk setiap 100.000 yang terbunuh, kekuatannya akan meningkat sekali.
Ini mungkin tidak terlihat pada 2 atau 3 kali pertama, tetapi semakin Anda mundur, semakin Anda dapat merasakannya dengan jelas. Bukankah itu 10.000 peningkatan ketika mencapai 1 miliar? Segera, Raja para Dewa berseru. Secara akurat, ini adalah 9.999 perangkat tambahan. Hanya kakekku Raja Naga yang dapat membunuh beberapa roh bintang yang rusak untuk peningkatan yang ke-10.000. Raja Dewa Tanduk Naga tersenyum. Sangat kuat. Segera, Raja Dewa berseru. Pada saat ini, Luo Feng telah memperhatikan peningkatan Star Broken Spirit, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya, dia masih berkonsentrasi pada area yang luas dan kemudian membunuhnya sepenuhnya. Waktu berlalu dengan lambat, dan beberapa pembangkit tenaga listrik dikepung oleh roh bintang yang rusak dan jatuh, dan pada akhirnya, mereka bahkan jatuh ke titik di mana hanya 10.000 nama yang tersisa. Di antara banyak medan perang, di salah satu medan perang, seorang bijak berlumuran darah menggunakan tombak panjang untuk terus menyerang roh bintang yang patah. Nama Seng adalah Kuyu, jiwaku yang paling kuat, tetapi roh bintang yang rusak ini tidak berjiwa dan tidak dapat memberikan permainan penuh untuk kentunganku. Kuyu sedikit mengernyit, menggunakan gerakannya secara ekstrim, tombak di tangannya terus bergetar, mengambil satu bintang yang patah, semangat. Level pertama ini memang cukup sulit bagi Seng Seng, yang pandai menyerang jiwa dan akan menyerang, dan kekuatannya sendiri tidak bisa dikerahkan sama sekali, dia hanya bisa menggunakan metode serangan biasa yang tidak dikenal untuk membunuh roh bintang yang patah. Ledakan, 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 ledakan. Serangan roh-roh bintang yang patah menjadi semakin kuat, dan Kuyu tahu bahwa roh-roh bintang yang hancur ini telah menguat lagi. Pada saat ini, Kuyu hampir dikonsumsi, dan menghadapi serangan yang luar biasa, dia hanya bisa menyesalinya. 20 menit setelah Kuyu jatuh, Lin Huan jatuh. Setelah waktu yang lama, Tang Cheng Song juga jatuh, dan Li Yang Qian, yang kekuatannya mirip dengan Tang Cheng Song, bertahan selama 15 menit lagi sebelum dia jatuh. Kemudian, bahkan Chen Qi jatuh. Pada akhirnya, hanya 2 orang suci yang tersisa untuk bertarung. Salah satunya adalah Long Zhu, dan yang lainnya adalah Luo Feng. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.